100 soal dan jawaban ujian kompetensi dokter Indonesia, UPDI, topik, telinga, hidung, dan tenggorokan, kepala dan leher, THKL. 1. Seorang anak datang dengan otalgia, demam, dan otorhe setelah infeksi saluran napas atas. Diagnosis yang paling mungkin, jawaban, otitis media akut perforasi. 2. Apa komplikasi yang paling sering terjadi pada otitis media kronik? Jawaban, kolesteatoma. 3. Seorang pasien dewasa dengan vertigo berulang, tinnitus, dan gangguan pendengaran sensorineral. Diagnosis, jawaban, penyakit menir. 4. Apa pemeriksaan diagnostik utama untuk otosklerosis? Jawaban, audiometri nada murni. 5. Seorang anak datang dengan rasa penuh di telinga dan gangguan pendengaran setelah infeksi saluran napas atas. Diagnosis, jawaban, otitis media efusi. 6. Pasien dengan gangguan pendengaran konduktif dan perforasi membran timpani. Terapi definitifnya, jawaban, timpanoplasti. 7. Apa penyebab utama otitis eksterna difusa? Jawaban, infeksi bakteri, Pseudomonas aeruginosa. 8. Seorang pasien dengan kelumpuhan nervus facialis akibat infeksi telinga. Apa diagnosisnya? Jawaban, otitis media kronis dengan komplikasi mastoiditis. 9. Pasien dengan telinga terasa berdenging tanpa penyebab eksternal. Apa istilah untuk kondisi ini? Jawaban, tinnitus. 10. Apa penyebab utama tuli sensorineral mendadak? Jawaban, idiopatik, seringkali terkait dengan gangguan vaskular atau viral. 11. Seorang pasien datang dengan hidung tersumbat unilateral, sekret purulen, dan anosmia. Diagnosis yang paling mungkin, jawaban, rhinosinusitis akut. 12. Apa penyebab paling sering epistaksis pada anak? Jawaban, trauma digital, mengorek hidung. 13. Apa lokasi perdarahan yang paling sering pada epistaksis anterior? Jawaban, plexus Kieselbach. 14. Apa penyebab utama epistaksis posterior? Jawaban, ruptur arteri sphenopalatina. 15. Seorang pasien dengan sekret hidung jernih, gatal, dan bersin berulang. Diagnosis, jawaban, rinitis alergi. 16. Apa pengobatan lini pertama untuk rinitis alergi? Jawaban, antihistamin intranasal atau oral. 17. Seorang pasien dengan polip hidung bilateral dan riwayat asma. Diagnosis, jawaban, poliposis nasalis. 18. Apa tanda khas pada radiografi sinus pada pasien dengan sinusitis maksilaris?
Jawaban, air fluid level. 19. Pasien dengan anosmia pasca trauma kepala. Apa mekanisme utamanya? Jawaban, kerusakan nervus olfaktorius. 20. Seorang anak datang dengan obstruksi nasal unilateral dan sekret purulen kronis. Diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, benda asing di hidung. 21. Pasien dengan nyeri tenggorokan hebat, disfagia, trismus, dan deviasi uvula. Diagnosis. Jawaban, abses peritonsilar. 22. Apa penyebab utama tonsilitis akut pada anak-anak? Jawaban, infeksi Streptococcus pyogenes. 23. Pasien dengan serak kronis, riwayat merokok, dan masa di pita suara. Diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, karsinoma laring. 24. Apa pengobatan utama pada abses retrofaring? Jawaban, drainase bedah dan antibiotik. 25. Seorang pasien dengan disfagia progresif dan regurgitasi makanan tidak tercerna. Diagnosis. Jawaban, diverticulum Zenker. 26. Apa penyebab paling sering laringitis akut? Jawaban, infeksi virus. 27. Pasien dengan nyeri tenggorokan mendadak, demam tinggi, dan suara mengorok. Diagnosis. Jawaban, epiglotitis akut. 28. Apa tanda radiologi khas pada epiglotitis akut? Jawaban, tanda thumb sign pada lateral neck X-ray. 29. Seorang pasien anak dengan stridor inspirasi dan batuk menggonggong. Diagnosis. Jawaban, laringotrakeobronkitis, croup. 30. Apa penyebab utama serak kronis pada non-perokok? Jawaban, reflux laringofaringeal. 31. Pasien dengan pembesaran kelenjar parotis unilateral, nyeri, dan demam. Diagnosis. Jawaban, parotitis akut. 32. Apa penyebab utama parotitis supuratif? Jawaban, infeksi bakteri, Staphylococcus aureus. 33. Pasien dengan pembengkakan pada sudut mandibula yang membesar saat makan. Diagnosis. Jawaban, sialolithiasis. 34. Apa penyebab utama limfadentis servikal akut? Jawaban, infeksi saluran napas atas. 35. Pasien dengan massa leher anterior yang bergerak saat menelan. Diagnosis. Jawaban, kista ductus thyroglossus. 36. Seorang anak dengan massa di leher lateral yang terinfeksi berulang kali. Diagnosis. Jawaban, kista branchial. 37. Pasien dengan trauma servikal dan suara serak. Apa cedera yang mungkin terjadi? Jawaban, cedera laring. 38.
Apa penyebab utama tumor kelenjar parotis yang jinak? Jawaban: pleomorphic adenoma. 39. Pasien dengan disfagia, suara serak, dan massa supraklavikula. Diagnosis yang paling mungkin. Jawaban: karsinoma nasofaring dengan metastasis leher. 40. Apa pemeriksaan definitif untuk diagnosis karsinoma nasofaring? Jawaban: biopsi nasofaring. 41. Seorang anak datang dengan stridor inspirasi sejak lahir yang memburuk saat menangis. Diagnosis. Jawaban: laringomalacia. 42. Pasien dengan massa di leher lateral bawah yang membesar secara perlahan dan tanpa nyeri. Diagnosis. Jawaban: limfangioma. 43. Apa penyebab utama angiodema yang tidak disertai urtikaria? Jawaban: defisiensi C1 esterase inhibitor, angiodema herediter. 44. Seorang pasien datang dengan otalgia, nyeri saat membuka mulut, dan pembengkakan di preauricula. Diagnosis. Jawaban: disfungsi sendi temporomandibular. 45. Apa tes klinis untuk mendeteksi fistula perilimfatik? Jawaban: tes fistula nystagmus saat tekanan diberikan pada tragus atau kanal telinga. 46. Pasien dengan otalgia kronis tanpa kelainan pada telinga. Apa penyebab yang mungkin? Jawaban: nyeri referal dari gigi, TMJ, atau tenggorokan. 47. Seorang anak datang dengan otorhe kronis, perforasi timpani, dan hearing loss. Diagnosis. Jawaban: otitis media kronis supuratif. 48. Pasien dengan riwayat trauma kepala mengalami hemotimpanum. Apa yang perlu diwaspadai? Jawaban: fraktur basis tengkorak. 49. Pasien dengan riwayat sinusitis kronis mengalami edema orbital dan proptosis. Diagnosis. Jawaban: selulitis orbital. 50. Apa pengobatan utama pada selulitis orbital? Jawaban: antibiotik intravena dan dekompresi jika diperlukan. 51. Pasien dengan suara sengol dan sekret mukopurulen dari hidung. Diagnosis. Jawaban: sinusitis kronis dengan polip nasal. 52. Apa indikasi pembedahan pada sinusitis kronis? Jawaban: gagal terapi medis atau komplikasi seperti abses atau osteomilitis. 53. Seorang pasien dengan nyeri tekan sinus maksilaris, sekret purulen, dan anosmia. Apa terapi pertama? Jawaban: antibiotik oral dan dekongestan. 54. Pasien dengan sekret hidung unilateral yang berbau busuk. Diagnosis. Jawaban: benda asing hidung. 55.
Seorang anak mengalami stridor inspirasi akut setelah makan kacang. Diagnosis. Jawaban, obstruksi jalan napas oleh benda asing. 56. Apa pemeriksaan definitif untuk benda asing jalan napas? Jawaban, bronkoskopi. 57. Pasien dengan lesi ulceratif di tonsil yang tidak sembuh selama 3 minggu. Diagnosis. Jawaban, karsinoma tonsil. 58. Apa faktor risiko utama kanker orofaring? Jawaban, infeksi HPV, human papillomavirus. 59. Seorang pasien dengan suara serak kronis pasca intubasi jangka panjang. Diagnosis. Jawaban, granuloma laring. 60. Pasien dengan pembesaran nodus leher yang nyeri setelah infeksi tenggorokan. Diagnosis. Jawaban, limfadentis akut. 61. Pasien dengan abses pada dasar lidah dan kesulitan bernapas. Diagnosis. Jawaban, abses Ludwig. 62. Apa pengobatan utama untuk abses Ludwig? Jawaban, antibiotik dan drainase segera. 63. Pasien dengan tinnitus unilateral, gangguan pendengaran, dan vertigo. Apa diagnosis yang paling mungkin? Jawaban, neurinoma akustik. 64. Apa pemeriksaan diagnostik utama untuk neurinoma akustik? Jawaban, MRI otak dengan gadolinium. 65. Pasien dengan otalgia yang diperburuk dengan pergerakan tragus. Diagnosis. Jawaban, otitis eksterna. 66. Apa terapi lini pertama untuk otitis eksterna? Jawaban, antibiotik topikal dan steroid. 67. Pasien dengan massa di dasar lidah yang membesar saat menelan. Diagnosis. Jawaban, kista tiroglossus. 68. Apa tindakan definitif untuk kista tiroglossus? Jawaban, operasi sistrum. 69. Seorang pasien dengan disfagia, otalgia, dan massa di tonsil. Diagnosis. Jawaban, karsinoma tonsil. 70. Pasien dengan epistaksis masif yang tidak terkontrol dengan tampon anterior. Apa langkah berikutnya? Jawaban, tampon posterior atau embolisasi. 71. Pasien dengan polip nasal berulang dan nyeri wajah. Apa pemeriksaan penunjang utama? Jawaban, CT scan sinus. 72. Pasien dengan demam, nyeri wajah, dan edema periorbital pasca sinusitis. Diagnosis. Jawaban, tromboemboli sinus cavernosus. 73. Apa terapi utama untuk tromboemboli sinus cavernosus? Jawaban, antibiotik intravena dan antikoagulan. 74.
Seorang pasien datang dengan suara serak setelah operasi tiroid. Diagnosis. Jawaban, paralisis nervus larynx rekuren. 75. Apa penyebab utama fistula bronkoesofageal kongenital? Jawaban, malformasi embriologis. 76. Pasien dengan nyeri tekan dan pembengkakan di mastoid. Diagnosis. Jawaban, mastoiditis. 77. Apa pengobatan utama mastoiditis? Jawaban, antibiotik intravena dan mastoidektomi jika perlu. 78. Seorang pasien dengan nyeri telinga unilateral, sekret purulen, dan demam. Diagnosis. Jawaban, otitis media akut. 79. Apa komplikasi utama dari sinusitis frontal? Jawaban, abses subdural atau abses otak. 80. Pasien dengan hiposmia kronis tanpa riwayat trauma. Apa diagnosis yang mungkin? Jawaban, poliposis nasal atau rinitis alergi kronis. 81. Pasien dengan telinga berdengung, rasa penuh di telinga, dan gangguan pendengaran fluktuatif. Diagnosis. Jawaban, penyakit menir. 82. Apa pengobatan lini pertama untuk penyakit menir? Jawaban, diuretik dan diet rendah garam. 83. Seorang anak datang dengan abses peritonsil dan trismus. Apa diagnosisnya? Jawaban, abses peritonsilar. 84. Apa terapi utama untuk abses peritonsilar? Jawaban, drainase abses dan antibiotik intravena. 85. Pasien dengan anosmia setelah cedera kepala. Diagnosis yang mungkin? Jawaban, kerusakan saraf olfaktorius. 86. Seorang pasien mengalami nyeri telinga akut setelah penerbangan. Diagnosis. Jawaban, barotrauma telinga tengah. 87. Apa langkah pertama untuk mengatasi barotrauma telinga tengah? Jawaban, dekongestan nasal dan valsalva manuver. 88. Pasien dengan massa leher midline yang bergerak saat menelan. Diagnosis. Jawaban, kista tiroglossus. 89. Seorang anak dengan otitis media akut dan kehilangan pendengaran konduktif. Apa penyebab yang paling mungkin? Jawaban, efusi telinga tengah, OME. 90. Apa pemeriksaan terbaik untuk mendiagnosis efusi telinga tengah? Jawaban, timpanometri. 91. Pasien dengan massa di pangkal lidah dan hemangioma kutan. Diagnosis. Jawaban, hemangioma lingual. 92. Pasien dengan vertigo mendadak dan nistagmus yang hilang saat kepala diam. Diagnosis. Jawaban, vertigo posisi paroksismal jinak, BPPV.
93. Apa manuver diagnostik untuk BPPV? Jawaban: manuver Dix-Hallpike. 94. Pasien dengan nyeri kepala, sekret hidung berdarah, dan eritema wajah setelah infeksi sinus. Diagnosis. Jawaban: mukormikosis. 95. Apa pengobatan definitif mukormikosis? Jawaban: amfoterisin B dan debridement jaringan nekrotik. 96. Pasien dengan telinga berdarah setelah trauma kepala. Diagnosis yang mungkin. Jawaban: fraktur dasar tengkorak. 97. Pasien dengan stridor inspirasi kronis dan suara serak. Diagnosis. Jawaban: papiloma laring. 98. Apa penyebab utama papiloma laring pada anak? Jawaban: infeksi HPV tipe 6 dan 11. 99. Seorang anak datang dengan otalgia dan demam tinggi setelah otitis media akut. Diagnosis. Jawaban: mastoiditis akut. 100. Pasien dengan trauma pada hidung, deformitas septum, dan obstruksi napas. Diagnosis. Jawaban: hematoma septum hidung.